Sebuah hunian, baik itu sewaan atau milik sendiri, hendaknya menjadi sebuah tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman. Namun tidak dengan rumah kontrakan yang sempat dihuni oleh Hana. Inilah kisah pocong menunggu rumah kontrakan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari itu hari pertama saat Hana mulai berkuliah. Ia kuliah di salah satu kampus di daerahnya yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Dari hari itu ia harus pulang pergi dari rumah ke kampusnya dengan menempuh jarak sekitar 20 kilometer. Setelah seminggu berlalu, ia mulai merasa capek jika harus pulang dan pergi dari rumah ke kampusnya. Ia pun mulai berpikir untuk menyewa kamar kos di dekat kampusnya. Ia pun mulai mencari kamar kos yang masih kosong, tentunya dengan harga yang murah. Satu persatu rumah kos ia datangi untuk melihat kamar dan menanyakan harga sewa per bulannya. Ia pun lantas menemukan sebuah kamar kos yang dirasa nyaman oleh Hana. Namun saat ia mengetahui harga sewa per bulannya, ia merasa itu masih terlalu mahal baginya. Karena ia juga harus menghemat uangnya. Lantas, ia pun mengurungkan niatnya untuk menyewa kamar di rumah kos itu. Esokan harinya, ia menanyakan kamar kos yang murah pada teman-temannya. Rino pun memberitahu Hana bahwa ada sebuah rumah yang disewakan dengan harga yang murah. Bahkan rumah itu dapat dihuni oleh 6 orang atau lebih. Yang artinya, Hana dapat membayar sewa rumah itu bersama 6 temannya. Dan setelah dihitung biaya per orangnya lebih murah daripada menyewa kamar kos di dekat kampusnya. Akhirnya Hana mencari 6 orang temannya yang ingin menyewa rumah itu bersama-sama. Singkat cerita, ada 6 orang temannya yang ingin tinggal di rumah itu bersama-sama. Karena memang biaya yang harus dikeluarkan nanti lebih murah daripada menyewa kamar kos seorang diri. Hingga pada akhirnya, Hana dan 6 orang temannya mulai pindah ke rumah itu. Rumah itu kental dengan nuansa rumah zaman dulu. Model pintu dan jendelanya pun Hana merasa berada di waktu lampau saat berada di rumah itu. Rumah itu terletak sendiri di ujung jalan komplek rumah itu berada. Di depannya, 3 pohon mangga yang rimbun membuat rumah itu sejuk di siang hari, namun agak menyeramkan di malam hari. Dua minggu saat Hana telah mendiami rumah itu, satu persatu kejanggalan pun terjadi. Diawali saat Hana terbangun di malam hari karena merasa haus. Lantas, ia pergi untuk mengambil air minum. Saat hendak mengambil air minum, ia melihat bayangan seperti seorang berdiri di balik gorden jendela di ruang tengah rumah itu. Saat itu juga, kilat menyambar di luar yang membuat Hana terkejut, dan saat itu juga bayangan itu menghilang.
Ia kira itu hanya halusinasinya, karena ia juga baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun lantas tidur kembali. Seminggu berlalu dari hari itu, kejadian lain pun terjadi. Saat Hana sedang mencuci bajunya di sumur yang terletak di belakang rumah itu. Saat ia sedang mencuci bajunya, seseorang memanggil-manggil namanya dari belakang dengan suara yang tidak ia kenal. Bahkan, sekelebat bayangan putih pun terlihat oleh Hana dengan ekor matanya. Itu membuat Hana terkejut dan segera Hana mempercepat pekerjaannya. Di malam harinya, Hana beserta semua temannya berkumpul di ruang tengah dan asyik berbincang. Tiba-tiba, Wasri salah satu temannya pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat Wasri berada di dapur, ia pun tiba-tiba berteriak dan membuat seisi rumah kaget. Hana pun segera berlari menyusul Wasri karena khawatir. Terlihat Wasri sedang menangis dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya yang menghadap ke jendela di dapur itu yang masih terbuka. Wasri hanya berkata bahwa ia tidak mau melihatnya lagi. Semua orang pun heran dengan apa yang baru saja dilihat Wasri. Setelah kejadian itu, semua orang pun segera pergi ke kamarnya untuk tidur. Namun, saat itu Hana sudah mulai curiga bahwa ada yang aneh di rumah ini. Saat sedang menerka-nerka dengan apa yang terjadi di rumah ini, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari jendela kamar Hana. Hana pun heran siapa yang mengetuk jendela kamarnya di hari yang sudah malam itu. Tanpa ragu, ia pun membuka jendela kamarnya. Ia kaget karena sebuah kain putih yang sudah lusuh terbang dari bawah jendela ke atas rumah itu. Terlihat jelas oleh Hana. Hana segera berlari ke ruang tengah dan ternyata Wasri juga berada di sana. Sedangkan orang lain sepertinya masih di kamarnya dan sudah tertidur. Di tengah ketakutan Hana dan Wasri, kilat di luar semakin besar, diiringi suara guntur yang membuat suasana sangatlah mencekam. Di saat itu, Hana dan Wasri saling menjaga satu sama lainnya. Di saat itu juga, Hana merasakan hembusan napas di telinganya dan bau tak sedap mulai mereka berdua cium. Saat itu, Hana tak mampu untuk menoleh ke arah kiri. Namun Wasri ternyata sudah melihat ke arah Hana dan sedang terbelalak melihat sosok pocong di samping Hana. Saat itu, Wasri jatuh pingsan dan Hana berlari meninggalkan Wasri yang tak sadarkan diri karena rasa takutnya sudah memuncak. Saat Hana hendak masuk ke kamarnya dengan berlari, sosok pocong itu sudah berada di atas tempat tidurnya yang membuat Hana terkejut dan akhirnya tersandung. Hana pun jatuh pingsan. Saat Hana tak sadarkan diri, ia didatangi sosok pocong itu yang seolah memberi pesan agar mereka segera meninggalkan rumah itu. Jika tidak, sosok itu mengancam akan terus membuat seisi rumah tak akan tenang. Setelah sosok pocong itu menyampaikan pesannya, Hana akhirnya siuman di atas tempat tidurnya di pagi hari. Seluruh penghuni rumah pun terlihat sedang berusaha menyadarkan Hana. Wasri nampaknya sudah sadar dari tadi. Wasri juga membantu Hana menyadarkan dirinya. Saat itu juga Hana berkata bahwa ia akan pergi meninggalkan rumah itu dan semuanya telah mengetahui apa yang tadi malam Hana alami karena Wasri sudah menceritakan semuanya. Di hari itu juga rumah itu dikosongkan kembali.
Itulah kisah yang dialami Hana di rumah kontrakannya yang sempat dia tinggali. Terus dukung channel ini agar cerita-cerita mistis dapat tersaji untuk Anda.